Oke, baik. Kita mulai, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita tentang fisika dasar 1, ya. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan beberapa hal, ya. Dalam hal ini adalah gerak. Jadi kemarin kita sudah membahas gerak, baik apa saja yang akan diperhatikan dalam gerak, ya. Nah, dalam gerak yang kita pelajari kali ini kita masih berkecimpung atau kita masih berpedoman pada apa yang terjadi di dalam gerak, tanpa harus melihat siapa yang menyebabkan dia bergerak. Sehingga kalau dengan kondisi yang seperti itu, maka yang akan kita amati adalah sebuah benda dikatakan bergerak, berarti dia ada perubahan posisi. Ya, kemudian pada saat untuk mencapai posisi yang baru dibutuhkan waktu. Ya, karena dia dibutuhkan waktu, maka ada perubahan jarak dibagi dengan perubahan waktu yang disebut dengan kecepatan. Kemudian, ya, terkadang dalam proses pergerakan itu kecepatannya tidak konstan. Misalnya, kalau misalnya kita berangkat dari sebuah gerakan, dari keadaan yang diam, kemudian kita bergerak, maka di situ dianggap bahwa kita mengalami perubahan kecepatan. Nah, di dalam proses perubahan kecepatan tersebut muncul yang namanya percepatan. Nah, itu yang akan kita gunakan untuk melakukan analisa atau evaluasi dari setiap permasalahan yang kita hadapi dalam bab ini. Nah, kemudian dari gerak yang ada, kemarin juga kita sudah sampaikan bahwa gerak ditinjau dari lintasannya, ada gerak lurus, kemudian ada gerak melengkung. Kemudian kalau kita lihat dari kecepatannya, ya, nanti akan muncul gerak relatif, ya. Salah satunya menjadi gerak relatif. Baik. Nah, terkait dengan itu maka kita akan masuk pada gerak lurus. Jadi kalau kita lihat bahwa gerak lurus kemarin diartikan sebagai gerak dalam lintasan lurus atau sering juga disebut dengan gerak satu dimensi. Nah, dalam gerak satu dimensi ini ada dua keadaan. Yang pertama adalah kalau misalnya benda itu bergerak dalam sumbu mendatar atau dianggap sebagai gerak horizontal, ya, atau gerak satu dimensi. Ya, kalau dia horizontal ya horizontal saja, ya. Lupa kalau meskipun belok-belok bagaimana? Tidak masalah, yang penting jenengan tidak mengalami lompatan, ya. Artinya lompatan yang kita evaluasi dari sisi lompatannya, ketinggiannya. Tapi kalau kita hanya melihat dari sisi jaraknya saja dalam arah sumbu X saja, maka dikatakan sebagai gerak gerak horizontal. Kemudian yang kedua adalah gerak vertikal atau orang bisa mengatakan contohnya gerak jatuh bebas. Pak, bagaimana kalau misalnya kita melakukan evaluasi terhadap gerak peluru? Ya, gerak peluru, gerak lengkung nanti di bagian berikutnya, itu sebenarnya adalah kombinasi antara gerak vertikal dan gerak horizontal. Ya, jadi kita bisa melihatnya dari dua sisi yang seperti itu. Oke. Nah, menuju ke gerak lurus sendiri, maka secara garis besar, ya, gerak lurus itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan. Apa itu gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus di mana benda yang bergerak itu memiliki kecepatan tetap. Jadi kalau kita lihat di dalam gerak lurus beraturan itulah kecepatan tetap. Beraturan. Namanya beraturan berarti ada sesuatu yang harus dipenuhi. Apa yang harus dipenuhi adalah kecepatan. Bagaimana kecepatannya? Kecepatannya adalah konstan atau tetap. Ya. Nah, dari yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, maka kalau kita berbicara tentang gerak yang konstan, ya, gerak yang konstan berarti apa? Berarti adalah
percepatannya tidak ada. Ya, percepatannya jadi tidak ada. Kenapa? Karena konstan. Ya, karena konstan. Sehingga ya sudah, maka dv-nya tidak ada atau sama dengan 0. Ya, dv-nya sama dengan 0. Jadi kemarin kita sudah sampaikan bahwa A sama dengan dv per dt kan begini kan ya. Sementara dv-nya tidak ada. Kenapa? Karena v-nya konstan. Sehingga dari sini sama dengan adalah 0 per dt, yang tidak lain akan sama dengan adalah 0. Begini. Ya, itu untuk gerak lurus beraturan. Nah, kemudian untuk gerak lurus berubah beraturan bagaimana? Untuk gerak lurus berubah beraturan, maka kecepatannya tidak konstan, berubah. Apakah menjadi lebih cepat ataupun juga bisa menjadi lebih lambat. Nah, ketika kecepatannya ini berubah, maka otomatis bahwa A sama dengan dv per dt. Sehingga karena ada dv, maka A ini tidak sama dengan 0. Ya, karena dv-nya ada, karena v-nya tidak konstan. Nah, sehingga dari situ kita bisa dapat prediksi. Prediksinya bagaimana? Bahwa dengan cara yang seperti yang kemarin kita sampaikan, maka sebenarnya adalah bahwa X dari posisi ini delta X itu perubahan ya, bisa X2 min X1 ya. Dari mana ini Pak sebenarnya? Ini sebenarnya dari sini kemarin teman-teman, bahwa dx sama dengan v dt. Sehingga kalau saya integralkan dari titik 1 menuju ke titik 2, ini juga dari 1 ke 2, maka akan saya dapatkan bahwa ini X2 min X1 sama dengan ya V dikalikan ini T2 min T1. Ya, maka akan seperti ini, atau ini disebut sebagai apa? Delta X sama dengan V kalikan dengan delta T. Ya, ini seperti itu. Jadi kalau kita seperti ini, loh Pak, kok bisa seperti itu? Bagaimana nanti perbedaannya? Kita akan lihat bersama. Nah, untuk kondisi yang gerak lurus berubah beraturan, sebenarnya juga ada dua kondisi, teman-teman. Ya, yang pertama adalah ketika percepatannya konstan. Ya, percepatannya konstan itu bagaimana? Perubahan kecepatannya itu linier. Misalnya percepatannya 2 meter per second kuadrat. Jadi setiap second maka kecepatannya berubah. Ya, setiap second kecepatannya berubah. Jadi semakin cepat begitu. Ya. Jadi kalau dengan kondisi seperti ini, maka yang keduanya bagaimana? Adakah yang tidak konstan? Ada. Ya, misalnya adalah bahwa percepatannya sebagai fungsi posisi atau percepatannya sebagai fungsi waktu. Ya, jadi kalau dia sebagai fungsi sebagai fungsi waktu misalnya, maka kecepatannya 2 tiba-tiba ya misalnya adalah kalau ini sebagai fungsi waktu misalnya bahwa A itu sebenarnya misalnya adalah 2T gitu kan. Pada saat T sama dengan 0 maka percepatannya 0 atau kecepatannya sesuai dengan kecepatan awal. Tapi ketika T sama dengan 1 maka percepatannya 2, ketika T-nya sama dengan 2 maka percepatannya menjadi 4 dan seterusnya. Jadi dia berubah terhadap waktu. Nah, sehingga dari sini kita akan dapatkan persamaannya bagaimana? Persamaan umumnya kan seperti ini. Ya, dari mana ini Pak? Dari yang kemarin kita sampaikan bahwa A sama dengan dv per dt. Sehingga dari sini kita dapatkan apa? Bahwa dv-nya sama dengan A dt. Kalau ini saya integralkan dari 1 ke 2, jadi dari posisi 1 ke posisi 2, ya, dari posisi 1 ke posisi 2, maka ini juga demikian. Ya, ini juga dari 1 ke 2. Sehingga kalau ini saya integralkan dapatkan ini. Nah, bahwa V di B atau V di 1.2 itu sama dengan VA kondisi awal ditambah dengan A dikalikan T, di mana T ini adalah perubahan waktu dari A ke B. Nah, sehingga dengan kondisi seperti ini, dengan cara yang sama seperti ini, karena V-nya adalah ini, maka kita dapatkan ini. Lupa caranya bagaimana? Ya sudah kita masukkan bahwa dx ya sama dengan V dt. V-nya apa? V-nya ini. V-nya adalah VA
plus A, T, ini begini, ini saya integralkan terhadap dt. Jadi kalau ini integral dari A menuju ke B, maka ini adalah A ke B. Ya, A ke B. Sehingga kita dapatkan sama seperti yang ada di sini. Ada pertanyaan dari situ teman-teman? Bagaimana kalau A-nya sebagai fungsi yang tidak konstan? Ya sudah, kita masukkan sebagai contoh kalau misalnya A sebagai fungsi ini. Maka saya dapatkan bahwa dv-nya berarti sama dengan 2T dt. Jadi kalau kita integralkan maka V2 min V1 sama dengan, ini kalau saya integralkan berapa? Menjadi T kuadrat, ya. T kuadrat kan? 2T sama dengan T kuadrat ya. Berarti kecepatan di V2-nya adalah sama dengan V1 plus ya plus T kuadrat. Jadi kecepatannya berubah menjadi seperti itu. Dan seterusnya Ya. Jadi ada perubahan yang semula hanya sebagai fungsi T, ini adalah T saja, linear berarti kalau ini menjadi kuadratik. Maka kecepatannya menjadi perbandingannya cukup cepat. Sebagai contoh, dimungkinkan gerak pada sebuah roket misalnya seperti itu. Atau gerak yang mula-mula pelan tiba-tiba cepatnya sangat cepat sekali. Ya, dia tidak linear. Ya, sehingga kalau dari sini kemudian bagaimana? Kemudian ada cara yang lain untuk mendapatkan kecepatannya, yaitu sebagai fungsi posisi ya. Jadi seperti yang kemarin saya sampaikan, maka antara kecepatan, percepatan, posisi dan waktu itu empat hal yang harus kita perhatikan, di mana masing-masing kita bisa gunakan untuk melakukan estimasi terhadap parameter yang lain. Caranya bagaimana ya? Kita mencoba memanfaatkan matematika, ya matematik, ya dengan kaidah matematik. Selama kaidah itu tidak dilanggar, maka kita bisa gunakan untuk mendapatkan itu. Ya, jadi misalnya kalau yang persamaan yang ini kan kita tidak tahu kecepatannya, kita hanya tahu berapa posisinya. Jadi kalau misalnya tidak diketahui kecepatannya, waktunya, mohon maaf, waktunya kapan dan sebagainya, tetapi yang diketahui hanya posisinya. Bagaimana melakukan evaluasinya? Ya sudah. Sebagai contoh misalnya, ya nanti kita akan masuk misalnya, kalau saya menjatuhkan sebuah bola atau sebuah batu dari ketinggian gedung misalnya, yang diketahui menjatuhkan berarti kecepatan awalnya kan 0 misalnya. Yang ditanyakan berapakah kecepatan bola tersebut atau batu tersebut ketika di dasar gedung. Nah, di situ kan tidak diketahui waktunya, maka kita bisa menggunakan persamaan yang kedua ini. Nanti kita bisa buktikan bersama. Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Monggo kalau ada pertanyaan sebelum kita masuk. Ya, silahkan monggo. Itu yang XB sama dengan XA ditambah FA kali T ditambah setengah dikali A kali T. Oh, ini kuadrat. Mohon maaf, ya. Ini kuadrat ya. Ini kuadrat. Nah. Nggih, pripun? Monggo. Ya, Kak, makasih. Ya, itu AT kuadrat ya. Terima kasih masukannya. Berarti diskusi kita menarik berarti di sini. Ada timbal balik. Jadi mohon maaf karena masih pagi, kita masih fresh. Jadi kalau ada yang keliru segera ada yang membetulkan. Terima kasih, Mas. Oke, berikutnya monggo silahkan. Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjutkan? Next ya. Next dulu aja. Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi, ini adalah GLB, gerak lurus beraturan. Apa yang beraturan? Kecepatannya. Ya, kalau kecepatannya beraturan, seperti yang saya katakan tadi, A-nya sama dengan 0. Jadi kalau seperti ini, sama seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya sudah saya sampaikan tadi, ya, pindah dari A ke B dan seterusnya kita akan dapatkan ini. Maka cara yang ditempuh adalah ini. Nah, yang perlu diperhatikan, jadi kalau S-nya, kalau dengan membaca grafik atau gambar, di mana gambar itu terkadang kan, kadang kalau misalnya kita pada saat ujian, baik mungkin ketika di SMP, SMA, atau bahkan di SBMPTN yang kemarin, kadang kita disuguhkan berbagai macam bentuk grafik. Nah, yang harus kita pahami adalah grafik itu apa terhadap apa.
fungsi apa terhadap fungsi apa. Jadi kalau ini adalah S terhadap T, ya ini T kan, maka ini bagaimana bentuknya? Akan seperti ini. Dari mana Pak bisa seperti itu? Karena persamaannya bahwa S sama dengan apa? V dikalikan dengan T. Ada yang mengatakan, Pak, berarti kecepatannya itu ini, bahwa ini V sama dengan S per T. Ya, atau sering disebut sebagai apa? Ada yang mengatakan bahwa V adalah gradien dari S. Ya, gradiennya. Itu kalau gerak lurus beraturan. Nah, jadi ini adalah A sebagai fungsi T, atau di sini nanti bisa katakan bahwa X sebagai fungsi T. Begini ya. Ini akan sama dengan V dikalikan T sebagai fungsi waktu. Nah, berikutnya kalau dia V terhadap T bagaimana? Anda perhatikan bahwa V terhadap T, Anda bahwa V-nya adalah konstan. Kalau konstan ya sudah, maka di sini akan seperti ini. Maka ini yang kita katakan sebagai V0. Ya sudah, dari awal sampai akhir juga tetap akan V0. Ya, di sini berarti adalah V bukan fungsi T. Ya, bukan fungsi T. Jadi karena apa? Karena dari awal sampai akhir kecepatannya adalah tetap, sehingga kita dapatkan persamaannya kan seperti ini. Ya, dari sini. Ya, bahwa dia hanya sebagai fungsi T. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ditanya, Pak, ini gambarnya kok mirip-mirip. Ya, gambarnya mirip semua, Pak. Tapi yang Anda harus perhatikan adalah apa? Ordinat dan sumbu absisnya. Ya. Apa yang disajikan oleh gambar tersebut, begitu. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Ya, ini hanya ilustrasi dari yang tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Seperti yang saya sampaikan tadi, gerak lurus berubah beraturan adalah apa? Bahwa kecepatannya tidak tetap. Ini sebenarnya. Ya, kenapa kok dibuat seperti ini, Pak? Saya tadi melihatnya, saya sampaikan urut. Kita urut dulu dari percepatan, kecepatan, dan sebagainya. Sebenarnya bisa berubah. Jadi ini, bahwa dalam gerak lurus berubah beraturan, maka V1 tidak sama dengan V2. Ya, V1 tidak sama dengan V2. Ya, lupa yang di atas ini kenapa? Karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa pada gerak lurus berubah beraturan pasti A tidak sama dengan 0. A-nya bisa berupa konstan, A sama dengan konstan, atau A sebagai fungsi T, atau A sebagai fungsi X. Ya, artinya apa? Dia tidak konstan. Ya, sebagai contoh di sini kalau misalnya A-nya konstan. Ya, dalam tanda petik kalau A-nya konstan seperti ini, bahwa tidak konstan tetapi sebagai konstan ya, mohon maaf, maka V1 tidak sama dengan V2. Ini kita asumsikan bahwa seperti ini, maka kita dapatkan ini. Persamaan sama ini seperti ini, maka kita dapatkan ini. Ada T2 min T1, sehingga kita sebutkan menjadi seperti ini. Kita tuliskan sederhananya begitu. Nah, jadi kita sudah dapatkan percepatannya bagaimana, kecepatannya sebagaimana, maka yang berikutnya adalah posisi. Jadi kalau kita asumsikan inilah nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Ya, nomor 3. Nah, dari nomor 3 ini kita dapatkan V-nya bagaimana? Maka V-nya seperti itu, maka DX-nya akan seperti itu. Nah, V-nya ini diperoleh dari mana? V-nya ini diperoleh dari persamaan ini. Jadi persamaan keadaan dari V. Jadi kalau misalnya ini harus diteruskan kembali, maka ini akan menjadi apa? Bahwa sama dengan V1 plus AT gini. Jadi sebenarnya adalah V-nya ini adalah keadaan yang dialami pada waktu itu. Ya. Jadi keadaan yang dialami pada waktu itu adalah ini. Ya, seperti itu. Sehingga kalau kita integralkan kita dapatkan nilainya ini. Nah, lagi-lagi seperti yang tadi, Pak, gambarnya kok mirip. Ya, tetapi Anda perhatikan ini adalah V,
ini adalah T, sehingga ini adalah gradiennya itu adalah percepatan merupakan gradien dari kecepatan. Kalau yang tadi itu adalah kecepatan gradien dari posisi. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang S-nya bagaimana? S-nya akan seperti ini. Ini T-nya ada di sini ya, teman-teman. Sebagai fungsi apa? Ada fungsi T kuadrat dan ada fungsi T. Nah, sehingga perubahannya sangat ini misalnya. Ya. Karena ya kita tahu bahwa kecepatannya berubah sangat cepat dan seterusnya. Sehingga perubahannya yang harus diperhatikan ini, teman-teman. Nah, contohnya apa? Ya gerak jatuh bebas atau gerak vertikal ke atas. Jadi gerak jatuh bebas. Sebenarnya kalau gerak jatuh bebas pun, kalau gerak peluru pun, kalau misalnya kita mengamati adalah posisi dalam arah sumbu Y-nya loh ya. Ya, gerak dalam arah sumbu Y-nya, berarti dia juga mengalami gerak berubah beraturan. Ya, ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Monggo. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, contohnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat. Monggo kalau ada pertanyaan. Ayo. Atau belum? Oke. Nah, jadi kalau seperti ini, ada ilustrasinya juga sama seperti yang tadi. Dan sebagainya. Nanti kalau yang tidak sempat untuk maka akan seperti ini ya, teman-teman. Oke. Ada pertanyaan? Kalau belum, saya lanjutkan. Nah, sehingga kita dapatkan parameter yang lain. Apa? Posisi setiap saat. Artinya adalah fungsi posisi dari keadaan tersebut. Ya, setiap waktu bagaimana? Ya, kita lihat bahwa V sama dengan dx per dt atau dx sama dengan v dt. V-nya bagaimana seperti yang saya katakan tadi? Nah, V-nya akan seperti ini. Ya, akan seperti ini. Oke. Monggo kalau ada pertanyaan dulu sampai di sini sehingga kita dapatkan seperti ini. Sama kan seperti yang tadi. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan di awal, terkadang kita tidak mendapati bahwa keterangan terkait dengan waktunya yang disampaikan dalam permasalahan atau soal itu yang diketahui hanya posisi dan kecepatannya. Bagaimana saya bisa mengetahui parameter-parameter yang lain? Ya, maka kita bisa menggunakan cara ini. Jadi terkadang ketika kita di SMA kan kita dapatkan soal ini kadang misalnya ya, maka saya dapatkan bahwa V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus 2AS, misalnya kan begitu. Ya, asal muasal dari mana? Ini yang akan kita diskusikan. Jadi dengan cara apa? Mengeliminasi persamaan kecepatan dan percepatan. Ya, kita coba eliminasi. Ya, kita eliminasi. Bagaimana cara mengeliminasinya? Ya sudah, bahwa T-nya adalah sama dengan itu. Ya, T-nya sama dengan itu. Sehingga dari sini kita buktikan bahwa dengan cara yang sama dengan persamaan yang di depan tadi, ya, persamaan yang di depan, maka dengan T ini kita eliminasi dari sini kita dapatkan nilainya ini. Ya, itu dikatakan sebagai kecepatan sebagai fungsi posisi. Jadi kita tidak tahu, kita tidak perlu memperdulikan, ya, kita tidak perlu memperdulikan berapa sih waktu yang dibutuhkan, nggak perlu. Yang diketahui adalah kecepatannya bagaimana, posisinya bagaimana. Nanti kita akan coba lihat. Ya, kita akan lihat bersama kira-kira seperti apa. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nanti ada contohnya yang kita bisa diskusikan bersama. Monggo kalau ada pertanyaan. Oke, kita lihat. Kemudian yang berikutnya adalah kalau misalnya sebagai percepatan yang berubah terhadap apa? Terhadap waktu, bisa juga berubah terhadap jarak. Jadi ada kemungkinan yang kedua, ya, berubah waktu atau berubah terhadap jarak. Jadi kalau dia berubah terhadap waktu atau berubah terhadap jarak, seperti ini teman-teman. Contohnya misalnya, jadi kalau kita lihat contohnya seperti ini, bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah sebagai fungsi waktu misalnya, bahwa A sebagai fungsi waktu akan seperti ini.
Ini percepatan. Percepatan yang berubah terhadap waktu, artinya bahwa nanti adalah bahwa A sebagai fungsi waktu. Jadi kan akan berubah. Sehingga ketika dia berubah seperti ini, contohnya misalnya ya, contoh saja misalnya, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa A ya A sama dengan minus atau 2T plus 1 misalnya. Jadi kalau Anda perhatikan bahwa percepatannya ini adalah berubah terhadap waktu. T sama dengan 0 sudah ada percepatannya, sama dengan 1. T sama dengan 1 berarti sama dengan dan sebenarnya. Jadi kalau Pak gambarnya seperti apa? Gambarnya tidak seperti ini ya. Jadi ini merupakan kondisi awal. Kalau kita berbicara matematik berarti T-nya harusnya di sini. Ya, ini kan titik satunya di sini ya. Ini nolnya dari sini kalau misalnya kita berbicara tentang contoh soal yang ada di situ. Ya. Seperti yang di bawah ini gambarnya kan. Jadi gambarnya di sini adalah bahwa antara titik T sama dengan 0 sampai 2, maka percepatannya adalah berubah terhadap waktu. Di mana dia akan menjadi gradien kalau Anda perhatikan di sini bahwa A sama dengan berapa? 2T. Ya, betul begitu kan ya? Ya. Nah, kalau seperti ini terus bagaimana Pak saya harus mengerjakannya? Ya sudah, bahwa A sama dengan dV per dt. Sehingga saya akan dapatkan dV-nya sama dengan apa? A dt. A-nya sama dengan apa? Untuk yang pertama ini sama dengan 2T dt. Berarti V2 min V1 atau VB ya, min VA sama dengan, ini kalau saya integralkan menjadi T kuadrat dari TA TB. Ini kan ya? Atau sama dengan berapa? TB kuadrat min TA kuadrat. Sehingga saya akan dapatkan bahwa VDB-nya sama dengan VA min atau plus TB kuadrat. Ya kan? Ya kita nggak tahu VA-nya berapa. Di sini ada nggak VA-nya? Kecepatan awal 10. Maka dia menjadi bagaimana? 10 plus T-nya berapa ini? TB-nya. TB-nya adalah 2. Berarti 2 pangkat 2 berarti sama dengan berapa kecepatannya? Berarti sama dengan 14. Ya, 14. Nah, kemudian pada kondisi berikutnya bahwa A sama dengan berapa? 4. Berarti pada kondisi yang ini dia adalah apa? Ini GL BB tetapi dengan A sama dengan konstan. Bagaimana saya menyelesaikannya? Saya menyelesaikan berapakah kecepatan di C misalnya. Yang diketahui kan berapa kecepatan di C. Maka kecepatan di C, maka VC sama dengan integral dari VB dt kan begini. Ya, VB dt. Ya, kita bisa dari situ. Kita bisa masukkan dari sana juga bisa dari persamaan yang ada itu. Maka VB-nya berapa? Ya, VB-nya persamaannya bagaimana? Persamaannya kan ini. Persamaannya adalah VA plus T kuadrat. Ya kan? Ini dt. Ini kita integralkan. Berarti sama dengan apa ini? Ya, bisa menggunakan seperti ini. Atau kalau tidak demikian kita cara yang lain. Karena apa? Pak, itu kan gerak lurus beraturan, berubah beraturan. Oke, berarti tidak menggunakan ini. Karena dari gerak lurus berubah beraturan ya. Ya, gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan yang konstan. Berarti kita dapatkan berapa? Ini adalah A dt. Ini dari apa? Dari B menuju ke C. Berarti A-nya berapa? A-nya adalah 4. 4 dikalikan dengan T. Ya, berarti ini seperti ini. T dari mana? Dari B menuju ke C. Sehingga di sini adalah, oke, bentar.
Ini integral ya, ini D ya. dV-nya, integralnya begini. Maka kita dapatkan apa? Kita dapatkan bahwa VC min VB sama dengan adalah 4T. Ya. Ya, atau kita dapatkan dari sini maka VC-nya sama dengan berapa? VB plus 4T. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Bingung, Pak? Bulat, Pak? Oke, sebentar. Nanti kita misalkan. Jadi kalau kita coba kita ulas kembali. Jadi kalau gambarnya adalah seperti ini tadi. Kita region yang di sini ini B, ini C. Maka saya dapatkan bahwa VC-nya sama dengan VB plus 4T B. Oke, begini ya. Nah, sehingga ketemunya sama dengan berapa? VB-nya adalah berapa tadi? 4 ya. Plus 4 dikali ini adalah 2. Berarti sama dengan adalah berapa ini? 12 meter per second. Sekarang bagaimana kita mencari jaraknya? Jarak tempuhnya, ya sudah. Jarak tempuhnya adalah ini A, S, AB. Itu sama dengan apa tadi? Persamaan tadi apa? Ya, ini adalah integral dari V ya antara AB ini kali dt. V-nya apa tadi? VA plus apa? V-nya ini T kuadrat ya. Jadi di sini adalah T kuadrat gini dt. Ya. Berapa ini berarti VA-nya? VA-nya adalah 0. Ini kalau saya itu kuadratkan menjadi 1/3 T pangkat 3. Ya, seperti ini. Maka ini adalah SB min SA. Berarti berapa ini? Maka ininya kan 0, awalnya dari 0. Maka SB-nya sama dengan 0 plus 1/3. T-nya berapa? 2. 2 pangkat 3. Maka sama dengan adalah 8/3 meter. Ya, begitu kan ya? Dari posisi awal 0. Ya. Oke. Nah, berikutnya saya akan mencari S dari B menuju ke C. S BC berarti sama dengan kondisi ini. Ya, integral dari VC GT. Ini seperti ini. Ini dari B menuju ke C. Kecepatannya apa? Kecepatannya adalah ini. Berarti sama dengan VB plus 4T. Ini GT kita integralkan. Berapa ketemunya? Ya sudah kita tulis saja dulu. Berarti VB kali T plus 2T kuadrat. Ya. Jadi ini adalah berarti apa? SBC-nya. Jarak antara keduanya. Berarti berapa? Sama dengan VB-nya berapa? VB-nya dari 4. 4, T-nya berapa? TB min TC. Berarti berapa? Berapa tadi? Oh, 6 ya. Mohon maaf. 6 berarti mana tadi? Oke, belum masuk ya. 6 ya T-nya kan ya. 4 berarti dikalikan dengan ini T BC, ini BC ya. BC, ini BC. Berarti berapa? Ini adalah 2, ini adalah 6. Berarti adalah 4 ya.
kurangi 2 dikali TBC. Ya, TB kuadrat min ya TC kuadrat dikurangi TB kuadrat. Berarti berapa? Jaraknya berarti berapa ini? Berarti sama dengan waktu yang dibutuhkan antara keduanya adalah 4. Jadi berapa ini? 16 ditambah 32. Ya, 32. Sehingga saya dapatkan di sini adalah 48. Sehingga dari sini maka totalnya sama dengan SAB plus SBC yang tidak lain adalah 8/3 plus 48. Ini. Oke, ada pertanyaan dari situ? Monggo kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Oke, monggo silahkan. Untuk kecepatan yang di C, yang VC sama dengan VB, ditambah 4 kali TBC, berarti TBC-nya itu sama dengan 4 ya, Pak? Bukan 2. Iya, 4. Oh, ini 4 ya. Mohon maaf. Ini 4 ya. Berarti ketemunya 20 ya? Iya, Pak. 20. Nggih. Matur nuwun atas koreksinya. Jadi yang kita identifikasi begini teman-teman, kalau jenengan menjumpai soal dari sebuah gambar seperti ini, jenengan identifikasinya. Ini kan tadi A. Nah, yang Anda identifikasinya adalah sumbu absis dan sumbu ordinatnya. Sumbu X dan sumbu Y-nya maksud saya. Y-nya ini apa? Ini nanti menunjukkan dia sebagai fungsi ordinatnya, kan begitu kan ya? Ya, ordinat terhadap absisnya. Jadi kalau misalnya seperti ini, maka ini adalah percepatan. Jadi kalau percepatan ini adalah berarti adalah semuanya adalah gerak lurus berubah beraturan. Hanya saja gerak lurus berubah beraturannya ini yang berubah apanya? Oh, yang berubah percepatannya. Ya, atau yang berubah kecepatannya. Ini yang harus difahami lebih jeli. Ya, jangan dipukul sama rata. Oh, ini pasti adalah GLB, Pak. Enggak bisa. Ya. Kalau GLB, ya kalau misalnya GLB, berarti kalau GLB kan ini. Oke, bentar. Kalau dia GLB, nah ini berarti ini ini T, maka dia akan begini. Ini GLB. Ya. Ya, yang perlu diperhatikan. Kemudian ini GLB ya. Kan berubah beraturan, V-nya akan tetap. Atau kalau nggak begini, ini, tetapi ini adalah S, ini adalah T. Ya, oke, ada lagi pertanyaan, monggo silahkan. Oke, monggo silahkan. Oke, belum? Belum? Oke, kalau belum, kita lanjutkan ya. Lanjut. Nah, contoh yang lain dari gerak ini adalah paling gampang kalau misalnya kita punya yang seperti ini. Ini juga kita bisa identifikasi banyak ini. Ini adalah V. Ini V, teman-teman. Ini adalah T. Jadi perlu kita jeli. Ada V, ada T. Ya, berarti kalau seperti ini, ya sebentar, ini ada satu slide kosong. Di sini. Ya, slide-nya. Ya. Jadi kalau kita lihat bersama seperti ini adalah V, ini adalah T. Maka di sini adalah region 1 ini adalah V-nya berubah terhadap waktu. Berarti di sini adalah GL BB. Kemudian yang di sini V-nya tetap, maka ini menjadi GLB. Ini menjadi GLBB, ini menjadi GLB, dan ini menjadi GLBB. Karena apa? V sebagai fungsi waktu. Ya, Perso?
Paham dari sini? Ya, sehingga jenengan bisa melakukan identifikasi banyak. Pak, bedanya apa kalau misalnya gambarnya begini, Pak? Ini S, ini T. Ini adalah titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, F. Kondisinya. Yang Anda harus perhatikan, dari A ke B bagaimana? Apa yang terjadi dari A ke B? Anu, bisa menjawab? KLB, Pak. Apa? Adanya kecepatan, Pak. Oke. Kalau dari B ke C? Konstan, Pak. Nggak ada kecepatan. Oke. Kemudian C ke D? Percepatan. Percepatan. Oke. Kemudian dari E ke F? Perlambatan. Perlambatan. Oke. Ada yang lain? Jawaban yang lain? Ayo. Atau apa yang dapat Anda simpulkan dari gambar yang kedua ini? Kalau AP sama CD itu ya GLB biasa, Pak. Terus BC sama DE itu ya nggak bergerak. Terus yang EF itu dia berbalik arah, kayak balik gitu ke posisi awal. Oke. Yang lainnya, ayo. Nah, menarik kan? Ini gambarnya mirip loh ya, mirip dengan yang di sini. Tetapi fenomenanya, jadi fenomena ini yang perlu kita pelajari. Jadi kita tidak hanya bisa mengerjakan, tetapi kita harus bisa membaca. Bahwa membaca itu tidak harus tulisan, tetapi membaca gambar, dan katanya ada bahwa kita juga harus bisa membaca situasi, karena kan begitu kan. Ini sekarang yang kita baca adalah gambar. Menarik kan dari sini, dua hal ini gambarnya bentuknya sama loh Pak. Yang beda hanya sumbu absis dan obstinatnya. Ternyata memiliki makna yang berbeda. Ada lagi jawaban yang lain? Ayo Mbak Ganes mungkin atau Mas Rosidi? Tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Bahwa salah itu proses kita untuk mengetahui atau belajar mencari yang benar. Ya. Ayo. Anda simpulkan semuanya gini-gini boleh. Oh, ternyata begini Mbak kondisinya. Boleh. Tidak apa-apa. Ayo. Izin menjawab. Ya, Mas Januar. Kalau menurut saya misalnya itu ada sebuah mobil yang dari A itu dia bergerak ke B, maju gitu, baru dari B ke C itu dia diam selama beberapa waktu, baru dari C ke D dia maju lagi, baru D ke E dia diam lagi, baru dari E ke F dia kembali lagi ke tempat awalnya, Pak. Mundur lagi gitu, Pak. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Januar. Ada yang pendapat lain? Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan Mas Latif. Menurut saya, Pak, dari A ke B itu mengalami percepatan, kemudian pada B ke C itu tidak mengalami percepatan, tapi mengalami kecepatan gitu, Pak. Kemudian pada C ke D itu mengalami percepatan lagi, pada D ke E mengalami kecepatan, tidak berubah kecepatannya, kemudian pada E ke F itu mengalami perlambatan. Oke, baik. Yang lainnya lagi, ayo. Nah, saya ingin mengetahui sejauh mana jenengan semua memahami ini aja. Jadi pemahaman kita seperti apa begitu. Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan. Untuk Ayo. grafik S-T pada A ke B itu posisi bendanya itu bergerak ya Pak, bergerak ke depan. Lalu pada B ke C dia itu diam selama beberapa detik. Lalu C ke D dia bergerak lagi, maju ke depan. Lalu D ke E dia diam lagi, dan pada fase E ke F dia mundur ke posisi A, ke posisi awal, gitu Pak. Oke, baik. Yang lainnya, ayo. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Tadi kan grafik dari S dengan T, A ke B itu menurut saya
kecepatannya konstan karena kan grafiknya tidak melengkung. Terus dari B ke C kecepatannya 0 karena tidak ada perubahan jarak dari C ke D, kecepatannya konstan juga, tapi tidak 0. Dari D ke E, kecepatannya 0. Dari E ke F, kecepatannya mundur. Ya, negatif. Oke. Yang lainnya lagi? Menarik nih diskusi ini. Jadi kalau jenengan pirsa seperti ini nanti, insya Allah jenengan bisa paham nih. Oh, bagaimana profil dari kecepatannya, profil dari jaraknya, profil dari waktunya. Nah, ayo silahkan. Siapa lagi? Monggo. Izin menjawab, Pak. G. Itu dari A ke B, itu karena gradiennya positif, berarti V-nya positif dengan percepatannya 0. Kemudian dari B ke C itu percepatannya 0 dan kecepatannya juga 0. Untuk C ke D, gradiennya juga positif untuk V-nya, maka V-nya juga dia maju gitu. Kemudian dari D ke E, dia kecepatannya 0. Kemudian dari E ke F, karena gradien V-nya itu negatif, maka dia mundur, Pak. Oke, baik. Yang lainnya? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Dari A ke B itu karena gradiennya positif, berarti ada pertambahan jarak terhadap waktunya. Lalu dari B ke C karena gradiennya itu 0, tidak ada, berarti tidak ada perubahan jaraknya terhadap waktu. Lalu dari C ke D karena gradiennya positif, berarti ada pertambahan jarak terhadap waktunya. Lalu dari D ke E karena konstan 0, gradiennya berarti tidak ada perubahan jarak terhadap waktu. Lalu dari E ke F karena dia gradiennya itu ke bawah, yaitu negatif, berarti ada perubahan jaraknya seperti mundur lagi, Pak. Oke, baik. Ada lagi mungkin? Ayo, satu lagi kalau ada yang mau punya pendapat, nanti kita simpulkan bersama. Monggo, satu lagi. Mbak Alia mungkin? Atau Mbak Siwi? Mbak Siwi tadi sudah ya? Mbak Sukma sudah jawab tadi ya? Belum, Mbak, yang ini. Oh ya, ayo silakan Mbak Sukma. Kalau menurut saya dari grafik S terhadap T, jadi jarak terhadap waktu untuk titik A ke B merupakan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan atau GLP. Sedangkan B ke C itu tidak mengalami pergerakan terhadap waktunya, jadi diam. Untuk C ke D, dia bergerak lagi, bergerak maju dengan kecepatan yang konstan, dan D ke E, benda itu kembali diam, dan E ke F kembali ke posisi semula. Itu. Oke, baik. Banyak sekali ragam jawaban. Ya, terima kasih. Masing-masing memiliki pernyataan, kemudian punya jawaban dan sebagainya. Nah, dari beberapa jawaban tersebut kita coba simpulkan. Jadi kalau kita misalnya mau mengamati, seperti yang saya sampaikan tadi, ini harus persani dulu. Grafik itu apa terhadap apa, ya. Jadi kalau apa terhadap apa, maka nanti kita bisa simpulkan apa sih bedanya antara grafik yang ini dengan yang ini, ya. Bedanya apa? Bedanya ini adalah V terhadap sebagai fungsi T, ini adalah S terhadap fungsi T. Jadi kalau sekilas kita lihat, tanpa kita melihat apapun itu, bahwa ya kalau grafik yang ini, maka kalau mobil atau apapun, maka mobil itu akan bergerak, kemudian dia balik ke posisi semula. Baliknya kemana? Ke posisi ini loh. S-nya balik ke 0. Balik ke posisi awal. Entah mundur, entah apapun dia akan balik. Ya, mohon maaf nanti. Jadi, apakah dia akan dipercepat atau diperlambat? Yaitu artinya belum tentu dia dipercepat atau diperlambat. Ya, yang dari E ke F dan sebagainya. Yang penting bahwa dia kembali ke posisi semula. Ya kan? Boleh kan saya katakan demikian? Ya. Kemudian kalau kita perhatikan kembali, maka seperti saya sampaikan beberapa teman jenengan tadi, ya, bahwa mungkin beberapa teman jenengan masih terobsesi bahwa ini loh Pak, tidak melihat bahwa ini adalah S, tetapi melihatnya adalah V. Ya, begitu nggih? Sehingga kalau kita perhatikan dari A ke B itu bergerak. Apakah dia bergerak lurus beraturan, apakah bergerak lurus berubah beraturan atau apapun, dia bergerak.
Ya, dia bergerak. Ada perubahan, ada kecepatan di situ. Ya. Ya, ada kecepatan. Apakah nanti linear? Ya, kalau linear berarti ya sudah. Apakah GLBB? Bisa jadi GLBB. Tetapi yang jelas dia bergerak. Nggih? Biasa nggih? Nah, kemudian dari B ke C, lo S-nya tetap loh Pak ini. Kalau misalnya ini 1.001 km dari sini ke sini, maka di titik B ke C ini kan tetap 1 km. Artinya apa? Bahwa dia berhenti. Berhenti itu boleh diam, boleh memang kalau misalnya mobil mesin dimatikan ataupun tidak dimatikan, misalnya di lampu merah itu kan juga berhenti. Bersama nggih? Ya. Kemudian dari C ke D arahnya kemana? Saya nggak tahu. Bisa jadi arahnya begini, ini begini, kemudian ini begini, ini begini. Kan bisa jadi seperti ini. Ini adalah titik A dan juga titik F nantinya. Ini adalah titik B. Dan juga titik C kan. Di sini adalah titik D dan juga titik E. Kan begini. Betul nggih? Nah, prosesnya dari A ke B apakah apa gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, yang penting dia bergerak. Nggih, begitu nggih, pirsa ya. Tapi Pak, kalau seperti itu kayaknya gerak lurus beraturan. Ya boleh, tidak apa-apa. Jangan punya akun seperti itu enggak masalah. Tetapi yang jelas jenengan sudah bisa memahami, oh kondisinya seperti ini. Apakah dia diperlambat, apakah dia dipercepat? Ya kita tidak tahu. Nah, kita juga nggak ngerti bahwa kecepatannya di sini berapa kan juga belum tahu. Kecepatannya awalnya adalah 0, belum tentu. Tidak ada keterangan apa-apa di situ kan? Gitu kan? Jadi misalnya dari E ke F ini, yang dari E ke F ini dengan kecepatan 100 sampai di sini, dia terus, tidak masalah. Dari sini dia lurus ke sana kan juga nggak apa-apa. Yang penting bahwa di titik F itu adalah kembali ke posisi semula. Masalah di posisi semula itu lewat terus kan juga tidak masalah. Ya, begitu nggih, pirsa ya. Jadi membacanya adalah kita lihat parameter yang diketahui di situ. Sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa. Ya saya rasa kalau misalnya posisinya seperti yang ini, insya Allah jenengan pirsa semua bisa mengerjakan. Yang ini GLBB. Contohnya misalnya, kalau saya mau melakukan evaluasi pada jenengan pingin yang mana? Kalau yang dari soal ini ya, dari soal ini. Misalnya kita pingin, ya tapi harus diketahui dulu Pak kecepatannya bagaimana di situ, kan begitu. Ya misalnya dari mana? Misalnya kita punya dari yang ini misalnya, yang kedua, yang ketiga ya ini 1, 2, 3, yang ketiga. Jadi kalau yang kita punya tadi kan gambarnya kan begini. Ya kan begini kan ya. Tapi ini V loh ya. Ini V loh ya. Ini T. Ya. Sehingga kalau misalnya kita melakukan evaluasi di sini, ini yang kita evaluasi misalnya, maka saya punya kecepatan awal. Kecepatan awalnya berapa? 2. Ini 2. Ya, kecepatan akhirnya berapa? 4. Di sini adalah 4. Ya, jenengan bisa cari percepatannya berarti. Ya, bahwa percepatannya bahwa A sama dengan dV per dt. Apa ini? Ini apa? Gerak lurus apa? Berubah beraturan. Delta V-nya berapa? Maka di sini adalah 4 min 2 per waktunya berapa di sini? Berapa waktunya? 2 juga ya. Ini 3, ini 5 berarti per 2. Berarti sama dengan 1 meter per second kuadrat. Hati-hati teman-teman kalau jenengan menuliskan satuan harus diingat ya. Ini juga menjadi penting. Apalagi kalau ada teman-teman yang dari perkapalan, dari teman-teman dari teknik sipil, ya, teknik mesin dan sebagainya. Karena satuan itu akan krusial, terutama yang juga harus diperhatikan terkait dengan angka penting kalau jenengan ketahui bersama. Karena perbedaan 1 mm itu kalau dalam sebuah mesin piston begitu, perbedaan 1 mm itu bahwa dia tidak akan bisa bergerak. Ya, di perkapalan pun juga demikian. Ya,
Jadi kalau misalnya ada yang dari perkapalan ini tidak ada ya, ataupun dari yang lain bisa jadi yang namanya 1 mm itu menjadi sangat penting. Contohnya kalau misalnya teman-teman yang dari teknik sipil misalnya mencoba untuk menghitung beban misalnya, perbedaan 1 mm luar biasa itu. Ya, atau apalagi biaya misalnya 1 mm, tetapi kalau luasannya kira-kira seluas lapangan bola, maka 1 mm kita perubahan kira-kira juga sangat luar biasa. Artinya itu adalah hal-hal yang perlu difahami. Loh Pak, di fisika kok tidak dibuat seperti itu? Di fisika kita mau menyajikan seperti itu, tapi akan lebih penting bagaimana kita bisa memahami konsep-konsep yang ada itu dulu. Nah, setelah itu baru kita masuk pada konsep satuannya. Lupa di depan disampaikan besaran dan satuan. Ya, tetapi itu adalah digunakan untuk bagaimana kita bisa memahaminya. Oke, begitu ya. Baik. Kemudian kita lihat sekarang pada kondisi yang kedua ini, ya, yang kedua ini. Oke, baik. Tadi mohon maaf. Jadi kalau misalnya seperti itu, satuan penting, angka penting, penulisan angka penting itu juga diperlukan. Misalnya kita menuliskan 1 kali 10 pangkat min 5 misalnya. Itu tidak perlu kita tuliskan 0,0001 misalnya begitu. Jadi hal-hal seperti itu nanti mohon untuk diperhatikan bersama. Oke, baik. Kita dapatkan A-nya. Sekarang bagaimana kondisinya? V-nya bagaimana? Jadi kalau misalnya V ini, misalnya saya katakan ini adalah titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F. Ya, bagaimana gerak dari ini? Maka V kalau kita integralkan dV dari C ke D itu sama dengan integral dari A dt. Ini adalah C D. Maka ini menjadi VD min VC sama dengan, karena A-nya konstan ya kan, A-nya konstan kan 1, maka saya tuliskan tulisannya dulu A integral dari C D dt. Ya, sehingga saya dapatkan bahwa VD-nya sama dengan VC ditambah dengan hanya berapa? 1, berarti 1 kali T. Ya. Atau dari sini saya dapatkan bahwa VD-nya VC-nya berapa? Ini. Berapa VC-nya? 2. Berarti 2 ditambah dengan 1 dikalikan dengan dt-nya berapa? 2. Berarti sama dengan 4 meter per second. Jadi kecepatannya sudah 4 meter per second. Betul kan 4 meter per second? Ini kan betul kan ya? Nah, sekarang kita lihat jaraknya bagaimana? Ya sudah, kalau jaraknya berarti S ya, S DC berarti sama dengan dari ini VD-nya ini. Maka ini adalah VC plus AT, ini adalah dari CD ya, CD ya ini. Ini DT. Berarti berapa? Berarti VC dikalikan dengan T plus setengah A T kuadrat. Ya, ini jaraknya. Kalau kita lihat dari total semuanya, nanti kita tinggal perkalikan saja. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa S CD-nya berarti adalah waktunya berapa?
waktunya adalah 2, berarti adalah VC-nya berapa? VC-nya adalah 2. 2 dikalikan 2 ditambah dengan setengah kali 1, T-nya berapa? 2 kuadrat. Berarti sama dengan 4 ditambah dengan 2, berarti sama dengan dan seterusnya dan seterusnya. Ya, oke ya. Oke, contoh yang lain. Contoh yang lain kalau misalnya kita punya, kan Pak ini tadi kan geraknya lurus Pak ya, mendatar. Bagaimana kalau geraknya bola jatuh bebas atau mungkin gerak vertikal ke atas? Karena tadi ada contoh yang vertikal ke atas Pak. Oke, baik. Kita coba lihat sekarang. Kalau geraknya adalah vertikal ke atas, sebagai contoh begini. Dari atas sebuah gedung. Nah, gini kan. Ini nolnya di sini, boleh. Ini saya katakan titik A, ini adalah titik B, kemudian dari titik B ini dilempar ke atas. Sebuah benda dengan kecepatan VB. Ya, ada VB-nya di situ. Ya. Kemudian suatu ketika karena yang di benda dilempar ke atas, maka dia akan naik sampai di atas titik C. Ya, sampai di puncak maka dia akan sampai ke titik C, titik tertinggi. Ya, titik tertinggi atau titik puncaknya. Ya. Saya katakan di sini titik C. Kemudian setelah dari sini dia balik lagi ke bawah. Akhirnya sampai ke titik A, ke tanah. Ya. Di sini tidak ada informasi terkait dengan waktu. Makanya tadi saya sampaikan, kita harus merubah persamaan tersebut bukan sebagai fungsi waktu, tetapi sebagai fungsi posisi tadi seperti yang saya katakan. Atau fungsi kecepatan dan lain sebagainya. Misalnya nanti ada pertanyaan, berapakah kecepatan benda tersebut ketika ketinggiannya ada di sini? Nah, ya. Misalnya saya katakan ini titik D. Ya, titik D di situ. Atau mungkin nanti saya bisa mencari titik E di sini. Ya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, bagaimana saya bisa mencarinya? Ya, dengan persamaan yang tadi, kita sudah punya persamaan apa tadi? Bahwa saya sudah punya persamaan bahwa V sama dengan V0 plus HT. Ini persamaan yang kita harus pahami di situ. Ya, kemudian saya punya bahwa X itu jarak S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ini sebagai fungsi waktu. Ya, sebagai fungsi waktu. Nanti kita buktikan dengan cara yang lain. Dari sini kita dapatkan bahwa karena saya tidak punya T, maka T-nya sama dengan V min V0 per A. Tadi kan begitu ya. Sehingga dari sini saya akan dapatkan hubungannya bahwa V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Tadi kan kita sudah dapatkan itu ya. Oke. Baik, dengan kondisi yang seperti ini, kalau saya mencari, sebagai contoh, kalau saya mencari titik D, kecepatan di D, ya, kecepatan di titik D, ada dua kondisi yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah saya bisa mencari, karena dia akan melalui lintasan yang sama sebenarnya, cuman kita sedikit belokkan agar bentuknya berbeda, kelihatan. Di titik D ini, saya bisa melihat apa gerak dari BD. Ya, kalau saya punya posisinya, misalnya posisinya di sini adalah, kalau ini adalah saya katakan sebagai jaraknya, jarak antara ini, oke, maaf. Ini saya anggap sebagai H2, dan ini saya anggap sebagai H1.
Ya. H2 dan H1. Sementara titik D di sini, ini jaraknya adalah setengah H2, dan yang ini adalah setengah H1. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan itu? Ya, karena dia lintasannya akan dilalui oleh apa? Titik D ini akan dilalui ketika dia ke atas ataupun ketika dia balik ke bawah. Ya, ketika dari ke atas juga demikian, balik pun juga sama seperti itu. Ya, oke, Versa. Ya, sehingga kalau misalnya dari B ke D ya sudah. Nah, dengan kondisi yang sama seperti ini kita dapat parameter yang lain, yang parameter itu sudah fix. Apa? Parameternya adalah bahwa arahnya ke bawah, bahwa A sama dengan minus G. Ya. Jadi kalau jenengan mengatakan, Pak, kalau dia searah dia akan positif, maka kalau dia berlawanan arah dia akan negatif. Itu boleh seperti itu, tapi jenengan jangan sampai terkecoh. Tetapi yang jelas kalau misalnya pasti itu adalah kalau dia searah dengan sumbu positif, maka kita anggap sebagai positif. Kalau dia berlawanan dengan arah sumbu negatif, maka kita tulis negatif. Itu jauh lebih umum daripada jenengan menggunakan kalau searah dia positif, kalau berlawanan arah dia negatif. Ya, boleh kok, boleh. Tidak dipermasalahkan. Monggo, mana yang sekiranya menurut jenengan paling gampang. Nah, sekarang kalau dari BD. Dari BD, maka saya dapatkan ini. Kecepatannya bagaimana? Berarti saya punya kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Maka ini adalah VD kuadrat sama dengan VB kuadrat plus 2A S apa? D. Ya. Oke. Verso? Paham dari sini? Sehingga kita dapatkan VD-nya berapa? VD yang akan kita cari. Maka ini VD sama dengan, tinggal aja VB kuadrat plus 2, A-nya apa? Minus G. Ya, SBD-nya bagaimana? Berarti di sini adalah H D dikurangi dengan H D. Ya. Nah, dari sini ini kuadrat ya, mohon maaf teman-teman. Maka akan dapatkan VB kuadrat, ini min 2G. Saya tulis begini. HD sama HB besar mana? Ya. Jadi HD ini adalah H1 plus setengah H2. Sementara HB adalah H1 minus H1. Maka ini VB kuadrat, ini min 2G, ini saya coret ya. Maka dikalikan dengan setengah H2. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, maka kecepatan di D lebih besar atau lebih kecil dari kecepatan di B? Gimana Mbak Sukma? Cepat mana? Ya, maka dari sini maka sudah dapat dipastikan bahwa VD lebih kecil daripada VD. Ya, betul ya? Oke, nah ini cara yang pertama. Cara yang berikutnya adalah saya bisa menggunakan cara yang lain. Caranya dari mana? Gerak dari C ke D.
Bagaimana kalau dari C ke D? Ya, dari C ke D, Anda ketahui bahwa di titik C adalah titik puncak. Ketika di titik puncak, maka V di C sama dengan 0. VC sama dengan 0, karena ini adalah titik tertinggi. Ya, jadi tanpa harus diketahui, tanpa harus ditulis, maka kecepatan di titik tertinggi adalah sama dengan 0. Sehingga saya dapatkan dengan cara yang sama, maka saya akan dapatkan bahwa VD kuadrat sama dengan adalah VC kuadrat plus 2AS dari apa? CD. Ya. S dari CD. Ya, betul ya. Demikian ya. Ya. Kemudian dari sini saya dapatkan VC-nya berapa? 0, Pak. 0. Oke. Sekarang ditambah dengan 2. A-nya berapa? Minus G. Nah, sekarang SCD-nya adalah berarti adalah di sini adalah HD di SD ya, mohon maaf. SD ya, posisi dari SD dikurangi dengan SC. Berapa? 0 dikurangi 2G SD-nya. SD berapa? H1 ditambah dengan setengah H2. H1 plus setengah H2. Kemudian SC-nya berapa? SC dikurangi dengan, oke, sebentar. H1 plus H2. Kan begini. Ya, betul. Begini kan ya? Oke, begitu Mbak Sukma? Ya, Pak. Nah, sehingga minus 2G ini adalah H1 plus setengah H2 min H1 min H2. Ketemunya adalah minus 2G, ini hilang, tinggal apa? Minus setengah H2. Berarti sama dengan 2G dikali dengan setengah H2. Ya, nanti ada masukan ke sini. Bener nggak? Sama nggak nanti ketemunya? Ini plus, yang ini adalah minus. Artinya bahwa VD itu adalah ada nilainya. Oke, ada pertanyaan dari situ? Di situ, monggo. Pak, izin bertanya. Nggih. Untuk nilai A kan yang searah dengan FD kan negatif. Kenapa FD-nya bisa positif ya, Pak? Yang mana? Yang mana? Yang A kan nilainya negatif G ya, Pak? Kan searah dengan FD. Terus kenapa FD-nya bisa bernilai positif? Oke, sebentar. Kita lihat bersama. Adakah yang keliru di situ? Oh, ini kuadrat ini, Mas. Ini kuadrat. Ya, kuadrat. Kalau kuadrat berarti ada dua keadaan. Ya, maka keadaannya bisa positif atau dia bisa negatif. Nah, kalau kita lihat dari sini, maka VD-nya kan ke bawah. Maka kita ambil yang negatif. Begitu. Baik, makasih. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Jadi tadi juga koreksi bagi saya, ini ternyata harus kuadrat ya, begitu ya. Nanti dengan bisa masukkan angka, benar nggak nanti akan seperti itu.
Begitu juga kalau misalnya dengan mencari kondisi di E, ya. Kondisi di E, jenengan bisa menggunakan dari mana? Boleh dari CE, boleh. Atau mungkin nanti bisa dari DE juga boleh. Ya, atau mungkin dari BE. Nah, hal yang sama kalau dengan mencari di sini yang ke bawahnya, maka nanti Anda akan dapatkan VB ke atas itu nilainya ya akan sama dengan VB ke bawah nilainya. Ya, cuman arahnya akan berlawanan. Jadi bisa buktikan nanti dengan cara seperti ini. Pak, kok nggak pakai angka? Kalau dia pakai angka, biasanya jenengan langsung mindsetnya atau pemikirannya langsung dimasukkan angkanya. Tetapi kalau tidak dalam bentuk angka seperti ini, maka jenengan harus memahami sakjane apa sih HB itu, mana sih HD itu dan sebagainya. Ini tujuan saya. Kenapa kok tidak menggunakan angka? Ya, kenapa tidak menggunakan angka? Karena kalau menggunakan angka, yang Anda hafalkan nanti adalah angkanya, bukan yang dipahami itu bukan bagaimana mendapatkan nilai itu. Mungkin itu salah satu tujuan saya. Ya. Karena kalau hanya angkanya saja nanti jenengan hanya menghafalkan angkanya saja. Tapi kalau seperti ini kan jenengan harus tahu H1 itu yang mana sih? Ya, H2 itu yang mana? Kemudian HD itu yang mana? HB itu yang mana? Sehingga kalau misalnya soalnya nanti diubah dalam bentuk apapun, insya Allah jenengan akan bisa memahami. Itu tujuan saya seperti itu. Ya, bisa ya nanti teman-teman untuk mencari yang lainnya. Nah, ini yang lainnya. Nah, ini juga bisa dicari, ini bola ya. Ini dari atas sebuah gedung sama ini. Sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal, berarti dari atas gedung. Dia ke atas ada V0-nya. Ya, hitung titik tertinggi. Titik tertinggi ini berarti ketika dia tertinggi di sini, maka V di sini sama dengan 0. Ya, tinggi maksimum ya sudah, ini berarti nah, kan sama seperti yang tadi kan? Mirip. Tetapi ini ada angkanya jenengan bisa buktikan. Nah, kemudian ini bukan balon harusnya ini, mohon maaf. Maksud balon dilepas, kalau balon dilepas dia akan terbang. Ya. Berarti ketika dia terbang ada percepatan lain selain percepatan gravitasi. Bisa jadi percepatan gravitasinya lebih kecil dari percepatan yang ke atasnya sehingga dia bisa ke atas begitu. Dia tidak bisa sampai maksimum balon nih. Ya, tetapi kalau dalam soal seperti ini masih dibolehkan. Karena apa? Kita masih berbicara tentang kinematika. Jadi dalam kinematika itu kita tidak mempertimbangkan masanya. Gayanya tidak dipertimbangkan. Sehingga nanti diasumsikan bahwa dia akan mencapai maksimum, kemudian dia turun lagi. Ya, dan seterusnya. Nanti kita bisa lihat. Nah, kemudian soal ini adalah soal yang menggabungkan antara ada GLB dan GLBB. Ya, jadi ada dua buah keadaan di mana keadaan ini istilahnya adalah dua kondisi yang berbeda, tetapi nanti akan bertemu pada satu titik yang sama. Ya. Jadi begini teman-teman, ketika kita berbicara di fisika dasar seperti ini, ya soal itu terkadang dalam tanda petik. Kalau misalnya begini, ada dua buah kendaraan, ya kendaraan ini balapan misalnya dengan balapan, kalau misalnya dengan pahami kemarin, misalnya beberapa waktu lalu hari Minggu di MotoGP misalnya, dia sama-sama dengan kecepatan sama, tetapi dengan kecepatan berapapun maka sampai di finish, maka yang kedua ini tidak pernah bisa mengejar. Apa sih Pak maksudnya Pak? Oke, kalau misalnya realitanya begini. Kalau misalnya jaringan di lampu merah misalnya, seperti ini. Di lampu merah itu ada kendaraan sudah berjalan dengan kecepatan 140 km per jam. Kemudian tiba-tiba di tempat yang sama ini, pas lampu merah itu menyala, maka jenengan dari kondisi diam, jenengan bergerak dengan percepatan. Yang pertama tadi dengan kecepatannya konstan. Jadi kalau kita gambarkan dari sini kan begini.
Ini yang pertama di sini. Tapi V-nya konstan. Berapa? 140 km per jam. Ya. Kemudian dengan kondisi seperti ini, jenengan mulai mencoba mengejar karena mungkin terjadi sesuatu, entah dia nyenggol jenengan atau apa dan sebagainya, maka jenengan berusaha untuk mengejar. Nah, kecepatan jenengan kan dari 0. Iya, betul ya? Dari 0. Nah, kemudian jenengan punya percepatan. Percepatannya apa? 7 km per jam second. Jadi jangan jenengan harus membacanya jam second loh ya. Jangan 7 km per jam, titik. Kemudian second sampai selanjutnya, bukan, tapi kilometer per jam second. Karena dia percepatan. Sehingga dia punya gini. Ya, ini punya percepatan bahwa A sama dengan 7 km per jam second. Tapi kecepatan awalnya berapa? V0-nya sama dengan 0. Tetapi ada limit, teman-teman, bahwa kendaraan tersebut yang digunakan untuk mengejar itu punya batas kecepatan. Batasnya berapa? 200. Anggap aja bahwa di sini adalah 200. Jadi nggak bisa lebih dari itu. Maka jenengan harus mencari, ini ada titik A, ini ada titik B, kemudian nanti suatu ketika jenengan akan ketemu di sini, titik C. Titik C itu adalah suatu titik di mana jenengan bisa mengejar. Jenengan bisa menangkap, kalau misalnya sebuah polisi, jenengan bisa menangkap kendaraan yang tadi dengan kecepatan 100 km per jam. Jadi dengan kondisi yang seperti ini, apa yang dapat kita simpulkan? Bahwa nantinya VC itu sama dengan VP. Ya, kecepatan apa? Oh, kecepatan. Bukan V ya. Mana? Jaraknya ya. Jarak yang ditempuh oleh motor itu sama dengan jarak yang ditempuh oleh polisi. Maka S motor sama dengan S polisi. Karena apa? Menyusul. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda dapatkan bahwa T motor juga akan sama dengan T polisi. Nah, kalau S motor ini adalah V dikalikan dengan T plus V0 kan? Bukan V ya. Plus, bukan begini, setengah AT kuadrat. Persamaannya akan seperti ini. Jadi di sini akan dapatkan bahwa S-nya adalah V0T plus setengah AT kuadrat. Di sini bagaimana? Di sini ada dua kondisi. Di sini akan ada SHB ditambah dengan SBC. Nah, di sini adalah V0 plus T ya, plus setengah AT kuadrat. T-nya apa? TAB. Yang di sini ya, ini nanti akan ditambah apa? SBC. SBC-nya apa? VBT. Ini adalah BC ditambah dengan setengah A. A-nya berapa? 0 kan ini? 0 ya? 0. Ini T.
Ya, sehingga nanti Anda akan dapatkan, pertama yang Anda akan dapatkan adalah T BC. Jadi bahwa T-nya, T ini akan sama dengan T AB plus T BC. Maka Anda akan dapatkan itu. Ya. Jadi kalau kita melihat dari suatu sistem, jangan hanya dilihat bahwa dia dengan percepatan 7 km per jam second misalnya. Oh, pasti akan tersusul. Belum tentu, karena terkadang kendaraan tersebut punya batas limiternya. Jadi kalau misalnya Anda perhatikan di sini misalnya, Pak, ini kan logikanya bisa, Pak, kalau selama 1 jam kecepatannya kan bisa sampai berapa ratus, ya enggak bisa. Ya kan? Kita bisa punya logika kan begini. Ada gini ya. Bahwa logikanya adalah kalau saya punya A misalnya sama dengan 4 meter per second kuadrat. Saya punya kecepatan awal V0-nya misalnya adalah 20 meter per second. Maka kita disuruh mencari berapakah, ya, kalau secara teori kita bisa mencari V pada saat T sama dengan 30 second. Ketemunya berapa? Sudah kita dapatkan bahwa V0 plus A dikalikan dengan T. Berapa ketemunya? Ini adalah 20 plus 4 dikali 30. Ketemunya berapa? 140 meter per second. Ya, logikanya, ya, kalau ini sebuah kendaraan, apakah ada kendaraan dengan kecepatan 140 meter per second? Nah, ini yang jadi nyun sewu, perbedaannya antara matematis dengan fisika itu di situ. Kalau di matematis nggak masalah seperti ini. Ya. Ini tidak dipermasalahkan kalau matematis. Kan bisa diselesaikan. Oh, bisa. Sehingga saya bisa mencari berapakah jarak yang ditempuh. Maka X-nya sama dengan kan V0T plus setengah AT kuadrat. Sama dengan berapa? V0-nya adalah 20, T-nya adalah 30, plus setengah kali 4 kali 30 kuadrat. Oh, matematis bisa. Selesai ini. Tetapi dalam fisika, apakah ada yang dalam setengah jam, ini berapa ini? 600 meter ditambah dengan setengah kali 4 kali ini adalah 900. Ya. 60 plus ini berarti 1800 ya. Mungkin ya. Bisa. Tetapi kalau waktunya kita tambahkan, waktunya adalah T sama dengan misalnya adalah 2 jam. Dalam 2 jam jenengan bisa cari VT-nya berapa. VT sama dengan, atau ini jenengan konversi ke kilometer per jam. Ya, ini hanya dalam waktu 30 second loh ya, bukan 30 menit. Mungkin nggak kendaraan itu dalam setengah detik, setengah menit, ya jaraknya yang ditempuh adalah sekitar 1860. Ayo, 30 detik loh ya. Ya, jaraknya 1,8 km. 30 detik, kalau 30 second mungkin 30 menit mungkin ya. Dengan kecepatan timi-timi orang jalan kaki, sepeda pancal atau apa mungkin. Tetapi kalau misalnya ini adalah sebuah dalam 30 second, ya enggak bisa, enggak mungkin ini. Bisa jadi kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Ya bukan mendekati, Pak. Cahaya kan 3 kali 10 pangkat 8. Ya, paling tidak kan cepat banget itu. Mungkin ya pesawat ya dengan kecepatan hampir 900 km per jam. Nah, kalau misalnya T-nya adalah 2 jam. Kan secara teori bisa dilakukan, Pak. Secara matematis kan bisa diselesaikan. Iya, matematis. Tetapi di fisikanya
Apa yang bisa sampai di situ? Kalau Anda hitung berapa? 20 ketika 2 jam berarti adalah 120 ya. Dalam bentuk second ya. Ya, 2 jam itu berarti lebih ya, berarti 2 jam itu berarti ini masih menit ya. Dikalikan 60 lagi, second loh ya. Ya, ditambah dengan 4 kali 2 jamnya itu adalah 2 kali 60 kali 60. Ayo, kecepatan ini sak menakai. Ya, kecepatan sak menakai itu. Meter per second loh ya. Ya, bukan kilometer per jam, tapi meter per second. Sehingga ya, itu yang harus difahami. Oke, ada pertanyaan? Monggo teman-teman. Permisi Pak, itu Oke. yang 20 kali 30, 600 ya Pak harusnya. Oh, ini 600 Kayaknya ya, kurang mohon maaf. lebih. Ya. Oke, terima kasih. Berarti ini menjadi 2.400 ya. Dalam setengah menit. Apa sih yang bisa kira-kira sampai sakmono? Kendaraan apa itu? Setengah menit ya. Setengah menit ya. Mungkin pesawat supersonik mungkin yang bisa ya. Kalau supersonik itu kan kecepatannya kan kalau sonik itu kan kecepatan 340 meter per second. Jadi suara itu memiliki kecepatan rambat di udara adalah 340 meter per second. Ya, separuhnya, hampir separuhnya. Ya mungkin supersonik ya. Pesawat supersonik mungkin bisa. Ya. Tapi kalau yang ini selama 2 jam enggak bisa. Ya apa kecepatannya? Cepat banget. Sehingga di dalam fisika itu ada pembatasan seperti tadi yang saya katakan. Ini adalah real ya, realnya bahwa kendaraan itu tidak bisa kecepatannya segitu. Dibatasi 200 km per jam. Setelah di sini, maka kecepatan jadi konstan, tapi 200 km per jam. Nah, di sini, kapan mobil polisi menyusul pengebut? Ya, artinya apa? Jangan hitung, Pak, tidak akan pernah bisa menyusul. Ya enggak apa-apa. Jadi jangan sampai jenengan terjebak bahwa soal yang diberikan itu nanti harus ada hasilnya bahwa dia akan menyusul. Tidak. Ya, belum tentu. Nah, ketika belum tentu itu bagaimana jenengan bisa menyimpulkan? Pak, kesimpulannya misalnya dari seri perhitungan, kesimpulannya adalah bahwa polisi tidak akan pernah bisa mengejar. Sudah, tidak apa-apa. Jadi, kapan polisi bisa menyusul? Dengan berupaya supaya dia bisa angkanya bisa ketemu. Salah malahan. Ya, belum tentu dia bisa menyusul. Nah, itu bagian dari analisa yang kita harus pahami. Contohnya ya misalnya Mas Andreas misalnya yang ngebut, ya, kemudian dikejar polisi. Ternyata polisi ini mobilnya kecepatannya maksimal cuman ya kira-kira maksimalnya oke lah 150 km per jam. Tetapi kan dia dari keadaan diam. Ya, sampai polisi itu mobilnya sampai belum enggak karu-karuan. Ya, Mas Andreas santai saja, dia nggak akan pernah terkejar. Ya, melenggang aja terus. Realnya kan bisa seperti itu ya, Mas Andreas ya. Ini guyonnya loh ya, tapi jangan seperti itu. Oh, kan kecepatan sepeda saya lebih kencang daripada kecepatan mobilnya polisi. Ya, tiba-tiba kalau teorinya kencang banget, tiba-tiba di tengah-tengah rantainya putus lah ya. Ini malah celaka begitu. Belum mengalami kecelakaan, habis itu ketilang dan sebagainya dan sebagainya. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ayo silakan. Menarik ini. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini nanti slide akan saya berikan. Oke, monggo Mbak Maharani. Mohon maaf Pak, ini apakah sudah ada kode presensinya? Oh iya. Oke, nanti saya lupa tadi ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, nanti saya sampaikan ya ke jenengan ya. Kode presensinya nanti jenengan tinggal absen saja. Saya lupa tadi. Oke, sebentar. Terlalu asik. Sebentar ya.
Oh, nggih. Sebentar nggih. Oke, ada lain? Pertanyaan lain, monggo silahkan. Monggo kalau ada pertanyaan silahkan. Yang lainnya. Oh iya ini tadi. Oke, saya share di chat room ya. Itu kode presensinya. Mungkin ada pertanyaan yang lain, monggo silahkan. Nah, ini nanti apa namanya? Materi ini akan saya seperti biasa akan saya sampaikan ke jenengan. Ada tugas yang harus dikerjakan. Tugasnya adalah jenengan mengerjakan soal yang ini. Ya. Soal ini jenengan kerjakan. Ini tugas. Nomor 1. Kemudian sama yang ini. Ya, jenengan selesaikan dua soal ini. Atau yang ini saja. Yang ini tidak, sebenarnya sama dengan yang tadi sih sebenarnya. Oke. Jadi yang ini, tetapi yang ini ya. Ini tugasnya nomor 1. Ini dan ini nomor 2. Nah, ya, sama saja sebenarnya. Ya, sebenarnya sama saja. Dengan cara yang sudah saya jelaskan di atas tadi, kemudian jenengan diminta untuk menyelesaikan 2 soal ini. Ya, yang ini sudah dijelas, sebenarnya sudah saya bahas di yang tadi saya sampaikan, yang ada H1, H2 dan sebagainya tadi. Kemudian yang ini sudah sekilas sudah saya singgung, nanti jenengan tinggal menyelesaikan. Nanti kira-kira bagaimana penyelesaiannya, kemudian nanti dikumpulkan upload paling lambat hari Kamis sebelum kuliah. Ya, sebelum kuliah harus sudah diupload. Nanti kalau masih ada pertanyaan baru kita akan bahas bersama. Ada pertanyaan? Monggo silahkan. Mbak Fania mungkin mau tanya? Itu dikerjakannya di kertas folio atau bebas gitu Pak kertasnya? Oke, baik. Mungkin akan lebih baik kalau di folio bergaris. Ya, saya hanya menyarankan di folio bergaris. Ya, supaya nanti lebih rapi, ya, lebih rapi. Jenengan juga mengerjanya juga runtut rapi begitu, sehingga nanti jenengan bisa memahaminya. Tetapi tidak menutup kemungkinan pakai kertas yang lain. Yang penting jangan sampai kertas koran ya. Ya. Jadi boleh menggunakan kertas folio A4 boleh, ya. Ada yang tanya Pak, boleh nggak pakai kertas note? Boleh, ya, boleh saja. Cuman saya hanya menyarankan alangkah baiknya kalau bisa menggunakan kertas folio bergaris. Ya baik Pak, terima kasih. Oke, ada yang lain, monggo. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan atau belum ada pertanyaan, ini juga sudah dalam 8.45. Mungkin nanti ada kuliah lagi. Mungkin untuk kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas masukannya, atas koreksinya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita, diri kita, dan sekeliling kita atau lingkungan kita.
sehingga kita bisa memahami berbagai aspek-aspek yang sebenarnya ada di sekitar kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.